Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Data, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita kembali lagi dengan ngulik, ngobrolin asik seputar Himpunan Mahasiswa Sains Data bersama aku, Alivia, yang bakal nemenin kalian sebagai host bersama teman-teman kita hari ini. By the way, kita kenal dulu nih sama kakak-kakaknya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kenalin aku Gaya Fikrusnelly, sekretaris dari Himpunan Mahasiswa Sains Data. Kenal aku, nama aku Rafiel Hadi, menjabat sebagai sekretaris dari HMSD. Apa nih? Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sangat baik atau baik aja? Atau Baik gimana? aja. Baik aja, kakaknya gimana? Lumayan. Wah, lumayan nih, lumayan baik atau lumayan buruk apa gimana nih? Sedang-sedang gitu. Oh. Tadi ketiduran, tadi tuh langsung bangun, jam 8 udah Wah, lupa. lu jajan nih nyawanya belum terkumpul semua nih? Masih setengah di sini nih. Tengah. Masih setengah nih ya? Waduh. Oke, kesibukannya apa nih sekarang? Lagi sibuk ngapain? Tugas, kuliah. Gitu aja. Kuliah rapat. Ya. Kura-kura semua kayaknya orang-orang sini ya, masih juga. Ya sama. Siapa tahu ada yang ngebucin sama pacar atau gimana Kamu gitu. tapi Belum ada ya. Nanti skip. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya nih. Ini kalian berdua kan sekretaris nih ya. Kenapa kalian memilih jabatan sebagai sekretaris? Siapa dulu? Siapa yang mau jawab? serah. Silakan. Kalau aku sih apa ya, mau nyari pengalaman baru sih, kayak buat kayak aku kan sebelumnya juga udah pernah jabat sekretaris di organisasi yang pernah aku ikutin di SMA dulu tuh. Terus kayak rasanya aku tuh niatnya aku nggak ada niatan buat berorganisasi awalnya di kuliah tuh, tapi mikir-mikir kayak jadi kupu-kupu kayaknya juga nggak enak gitu kan. Terus akhirnya HMSC kan open recruitment tuh, terus aku join lah itu. Terus aku mikir join apa ya gitu, jadi divisi apa ya gitu. Terus mikir-mikir lagi kayaknya jadi sekretaris enak deh. Maksudnya kayak tugasnya sekretaris kan juga nggak apa ya, itu bukan banyak sih, apa ya, kayak kita tuh kerja sendiri, maksudnya nggak perlu itu sama orang lain kayak ngurusin orang lain kayak gitu kan, enggak. Terus jadi aku mikir kayaknya sekretaris lagi aja deh, soalnya juga dulu dia pernah kayak mungkin jabat itu lagi gitu. Dan ya udah pokoknya Biar lebih enjoy dan jalaninya kalau jabatannya gitu. Kalau Mas Rami Gimana ya? Alasan kan? ya kenapa pilih jabatan ini? Karena yang pertama tuh ngasah soft skill sih palingan. Soalnya jabatan sekre itu kegiatan tuh berkutat sama administrasi, surat menyurat, yang tuh yang palingan soft skill itu penting tuh kalau untuk buat kerja di kalau pas sudah lulus. Jadi ya kalau misalkan kita sekarang jadi sekre itu kemungkinan soft skill tuh itu yang paling kena ya tuh. Dulu kan Mas Raffi ini udah pernah di periode sebelumnya. Di periode sebelumnya jadi sekre apa? juga. Sekretaris juga. Kenapa nih masih betah jadi sekretaris nih? Soalnya kan udah ada pengalaman tuh setelah 1 tahun di periode sebelumnya. Jadi karena udah ada pengalaman, jadi tahu kerja sekre itu kayak apaan. Jadi bagusnya ke sekre aja. Betul. Nah ini terus apa sih sulitnya jadi sekretaris menurut kalian? sulitnya itu apa ya? Kalau aku sih ini termasuk sulit ya, kayak males tuh ngelawan rasa males Ya. gitu. Kalau jadi sekretaris itu kan harus rajin gitu kan, kayak misalnya kita nih disuruh ngerjain ini gitu. Nah misalnya kita tuh belum ada kemauan buat ngerjain itu kan nggak selesai dan itu tuh jadi beban gitu, kayak aduh aku belum ngerjain ini nih gitu. Terus ya itu sih sulitnya tuh apa sih, itu ngurangin Rasa malas ya. Kalau Mas Raffi gimana? Itu yang bagian itu sih yang urgent, tiba-tiba tuh ada disuruh gituan pas malam tuh, disuruh bikin ini bikin itu pas malam-malam atau apaan tuh, atau pas sedang lagi UTS atau ujian tuh disuruh bikin ini, atau itu lagi bercabang gitu ya di pikirannya antara organisasi sama kuliah. Jadi nggak bisa fokus gitu ya? Itu kadang jadi bisa ditinggalin jadinya akhir tuh. Kalau misalkan ada pas kuliah tuh disuruh bikin laporan atau apa, kadang tuh sempat
dengerin apa dihidupin aja tuh meetnya, terus yaitu kita fokusnya Jadi di apa di ngerjain yang sekretaris itu ya. Juga kayak nambahin ya, kalau kita misal lagi di luar nih, terus tiba-tiba tuh di PC jajakan kayak suruh ini, dan sedangkan kita posisinya tuh lagi nggak di rumah, lagi nggak megang laptop, nggak megang ini, dan kan jadi bingung kan, jadi aduh gimana nih, kita harus pulang apa gimana gitu. Itu sih kayak paling. Berarti kalau dadakan gitu ya, menyulitkan sekretaris. Gitulah, diingat ya koor dan lain-lain. Nih, kalian kan baru ketemu di perkuliahan ya, kalian berdua gitu. Terus harus langsung bekerja sama sebagai partner. Gimana cara kalian jalin kerjasamanya, menjalin chemistry supaya bisa bekerja sama dengan baik? Apalagi baru ketemu berdua. Kalau kemarin itu pas awal-awal tuh kan baru udah dibilangin kalau udah lulus tuh sekretaris tuh, jadi aku jelasin dulu yang kerja sekretaris tuh buat apaan, terus dokumennya tuh diakses dari mana. Jadi jelasin dasar-dasarnya dulu ke Gayu, soalnya kan aku kan udah pernah jabat sebelumnya kan, ibaratkan udah ada pengalaman tuh, jadi di share dulu ke Gayu gitu. Ada basa-basinya dulu nggak waktu itu? Ya kan abis itu tuh abis rapat tuh, kita tuh pulang rapat, terus waktu itu Gayu nanti aku PC ya, jelasin ini. Dia pulangnya di PC Komunikasinya langsung lancar berarti ya, langsung nyambung nih berarti berdua. Nah terus kalau misalnya nih ada teman-teman yang mau masuk HIMA nanti di kemudian hari, terus mereka bingung nih mau milih posisi apa di HIMA. Nah terus nih kan kalian sebagai sekretaris nih, menurut kalian tuh kenapa kalau orang masuk ke HIMA harus memilih bagian jadi sekretaris? Kalau aku tuh kayak di sekretaris kan kita tuh belajar buat mengorganisir, mengelola administrasi kesekretariatan kayak gitu kan. Jadi kita tuh bisa melatih juga buat bertanggung jawab, terus misal kita dikasih amanah gitu kan, kita harus bertanggung jawab atas hal itu. Terus ya kita buat itu sih paling yang kayak dibilang Mas Raki tadi, buat ngasah soft skill kita gitu. Gimana tadi pertanyaannya? Ini menurut Mas Raffi tuh kenapa kita harus memilih posisi sebagai sekretaris kalau masuk ke HIMA? Karena sekretaris itu ibaratkan kayak kuliah juga, soalnya itu kan administrasi itu ibaratkan kuliah tuh. Kalau misalkan administrasi, jadi kita lebih terstruktur gitu gimana kehidupan kita ini gitu. Jadi kan di sekretaris itu ada beberapa dokumen tuh, jadi kita ngurus gitu, jadi biar lebih terstruktur dan bisa dipahami orang-orangnya, jadi kita bikin tuh yang bisa lebih baik itu. Jadi ibaratkan organisasi itu bisa kita aplikasikan juga kehidupan kita, jadi dampaknya itu bukan buat organisasi sendiri tapi juga buat kita juga. Nah ini kan Mas Raffi ini kan udah ngejalanin di periode sebelumnya nih. Waktu itu kan online tuh ya di periode sebelumnya. Iya. Ada nggak sih perbedaan yang terasa antara jadi sekretaris di masa online sama yang sekarang udah offline nih kita kegiatan? Ada nggak perbedaan yang dirasakan? Palingan ini yang kayak offline online kemarin tuh kan kerja-kerja atau proker dari masing-masing divisi itu kan masih online tuh kan. Nah kalau yang sekarang tuh kan ada yang offline, ada yang online. Jadi yang ibaratkan yang offline itu jadi lebih banyak gitu. Jadi ya palingan nambah kerja aja sih. Berarti lebih ribet yang mana, online atau offline? Sama-sama ribet sih, cuman karena udah dijalani ya pasti aman. Udah aman gitu ya. Kalau buat Gayu, kan sebelumnya katanya udah jadi sekretaris nih ya di organisasi di SMA. Ada nggak perbedaan yang dirasakan antara jadi sekretarisnya di SMA sama yang sekarang kuliah nih? Beda sih, soalnya kayak pas di SMA itu nggak seribet ini gitu loh, kayak paling cuma nyusun ini dan juga ini kan hima kan baru, jadi sekretaris tuh kayak template itu kan harus bikin baru-baru kayak gitu kan Mas juga, kadang tuh ada yang belum ada, terus harus bikin lagi bikin baru gitu, jadi harus nyusun dari awal gitu kadang sih. Gitu. Terus ini tips manajemen waktu. Oke, tadi kan kalian bilang nih kadang-kadang di device ini kuliah, sebelahnya lagi ngerjain surat menyurat. Nah terus gimana cara kalian manajemen waktu? Apalagi kalian sekretaris nih kan, harus yang paling terstruktur lah gitu. Kalau aku kayak dibilang tadi, jangan males, kuncinya tuh jangan males. Dan kayak apa ya, kita tuh misal kita udah
ngelis nih buat to do list kayak hari ini harus ngapain, minggu ini harus ngapain. Tapi kalau misal kitanya males nggak dikerjain kayak gitu kan juga nggak bakal kelar kan, nggak bakal selesai, dan jadi malah nanti amburadul kayak aduh ini gimana nih gitu. Terus jadi kalau misal misal mau ada ngerjain sesuatu kayak gitu ya kerjain, lawan rasa malesnya gitu. Ngomong-ngomong gak yuk tipe yang sistem kebut semalam atau tipe yang dicicil? Kadang rajin, kalau lagi rajin tuh rajin mah, tapi kalau lagi males nanti nunggu mepet tuh baru dikerjain kayak gitu. Oke, semua merasakan gitu sih. Mas Rami gimana? Ya gimana? Manajemen waktunya gimana? Kalau itu ingat lagi sih, kita tuh daftar organisasi ini buat apaan, alasan kita tuh buat apaan. Jadi ingat lagi tujuan awalnya itu. Nah kalau misalkan ada hubungan sama kuliah terus dempet gitu, jadi kita perhatiin dulu ini yang mana, ini yang paling penting itu. Kalau misalkan kuliahnya itu misalkan online, itu kan masih bisa direkam tuh. Nah sedangkan kuliah organisasi ini kan misalkan harus bikin laporan tuh harus dikerjain sekarang ya, kita kerjain itu dulu, dan yang kuliah tuh nanti kita diulang gitu ya, diulang rekamannya gitu ya. Terus tapi kalau misalnya offline gimana? Kalau offline misalnya kuliahnya offline tapi mepet nih, sudah harus jadi suratnya. kalau itu biasanya tuh harus minta izin dulu ke Dosen. ke dosen itu. Berarti intinya lebih mementingkan organisasi juga nih. Iya. Oke, terus nih sebelum jadi sekretaris nih, apa sih yang harus dipersiapkan menurut kalian? Dipersiapkan. Ya misalnya dari skillnya atau apa sih sebenarnya? Paling itu kayak kemampuan buat ngoperasin Microsoft Office kayak Word, Excel kayak gitu. Tapi kalau misal belum bisa nih juga ya nggak apa-apa, kayak kita belajar lagi, tetap belajar kayak gitu. Komitmen sih palingan sih kalau dari sekretaris, soalnya tuh kita kan HMSD tuh masih baru 2 tahun itu. Nah jadi itu masih banyak yang masih kurang gitu. Jadi ibaratkan komitmen itu kita harus memang benar teguh di situ. Jadi kita harus tahu itu kita mau tujuannya apa. Jadi harus tahu itu kita mau mengembangkan kemampuan kita sebagai sekretaris itu gimana. Soalnya pas awal-awal itu belum ada sama sekali, itu belum ada apapun itu, misalkan template atau apa tuh emang harus kita cari sendiri dari sekretarisnya itu. Emang dari kita sendiri yang mau itu. Oke, nih kemampuan dalam membuat proposal dan surat menyurat tuh sebenarnya penting nggak sih dalam menjadi sekretaris? Kalau itu sih penting. Kalau misal kita nggak mampu buat bikin proposal kayak gitu kan nggak bakal bisa, kayak apa sih, malah bingung gitu kan. Kalau misal kita nggak mampu ini harus gimana malah bingung, dan akhirnya kan nggak jadi kalau misal mau bikin kemampuan itu tuh harus seenggaknya tuh bisa lah, kayak apa dikit Ngerti ya, sedikit gitu lah ya, ngerti dasar-dasarnya gitu lah ya. Nah itu kayak tadi tuh kan misalnya baru masuk nih, ada pengurus baru yang mau masuk jadi sekretaris, tapi dia masih belum bisa nih caranya surat menyurat itu gimana, bikin proposal itu gimana. Nah menurut kalian gimana? Misalnya salah satu dari partner kalian nih orangnya nggak bisa surat menyurat gitu, masih dasar banget, itu kalian gimana? Itu kan di sekretaris kan ada drive-nya gitu, ada arsip gitu. Jadi dari arsip itu ada dokumen-dokumen, baik itu surat menyurat, laporan ataupun proposal. Jadi melalui dokumen-dokumen tadi itu bisa kita jadiin contoh gitu. Kayak gini bikinnya atau Tapi kalau misalnya ngeluh nih, aduh nggak bisa nih kak, nggak ngerti caranya gimana dong, gini udah ada template-nya masih ngeluh terus nih, apa yang akan kalian lakukan? Pecat. Apa nih? Apalagi misalnya kayak Mas Raffi kan, kalau misalnya kemarin gayuh ternyata begitu gimana? ya palingan dikerjain, karena kan ada sekretaris kan ada 2 tuh. Jadi kalau misalkan yang satu nggak bisa, jadi yang satunya lagi tuh bantuin. Sangat Oke nih, menurut kalian keuntungannya jadi sekretaris itu sebenarnya apa? Apa sih yang bakal kita dapat kalau kita tuh ada di posisi itu? Kayak yang dibilang Mas Rami tadi, kayak Soft kayak apa ya, kayak ini tuh bakal berguna banget di dunia kerja, kayak kita ngurusin administrasi kayak gini gitu. Terus
kita juga belajar buat itu yang tadi aku bilang kayak tanggung jawab, terus kita manajemen waktu juga, itu kan sebenarnya kan penting banget tuh. Terus ya kita dapat itu pengalaman yang apa namanya, yang baru. yang baru kayak ya, terus kita bisa belajar ngasah soft skill kita. Misal kita belum bisa terus belajar terus gitu. Gimana? Apa tadi? Aduh, apa sih keuntungannya jadi sekretaris di dalam organisasi? Apa yang bakal didapat gitu kalau kita jadi sekretaris? Yang pertama itu ya soft skill, terus relasi palingan sih itu. Soalnya pas awal-awal itu pas kuliah saya yang 2 tahun ini ya, itu kan masih online itu, jadi ibaratkan itu masih belum kenal gitu sama yang lainnya itu. Jadi lewat organisasi itu jadi ibarat sebagai salah satu menjalin biar kenal gitu sama yang lain, biar salah satu ibaratkan apa namanya Apa nih? Ya tidak lagi. Tidak sedikit lagi. apa ya? Ayo dipikirkan dulu. Mau buka contekannya dulu nggak apa-apa. Udah menyediakan contekan guys. Itu ibaratkan sarana biar kita kenal sama yang lain. Nanya apa lagi? Baru tadi aku Udah habis. Ya aduh udah habis, tapi aku tadi kayak pikiran sesuatu deh. Ayat. Itu yang nomor 11. Ini nanti terakhir. Mau ngomong apa tadi lupa sudah. Dikat ya Vi. Tadi sampai mana ngomongnya? Sampai mana? Sampai itu keuntungan. Nah, keuntungan. Menurut kalian nih, manajemen waktu kalian ini udah baik atau enggak? Masih belum sih. Kalau misalkan dari introspeksi diri sendiri itu masih belum sih. Soalnya di beberapa bidang tuh antara yang kuliah sama yang sekretaris itu kadang masih ada yang keteteran gitu antara keduanya itu. Jadi itu masih perlu diperbaiki lagi kalau dari Itu kira-kira bisa keteterannya karena apa nih? Karena misalkan ada tugas kuliah tuh, terus ada juga ini kerjaan dari Hima, itu karena menunda-nunda atau memang tugasnya terlalu banyak atau gimana tuh bisa keteteran? itu banyak sih faktor-faktornya. Itu yang pertama tuh palingan sih dari diri kita sendiri. Kalau misalkan mager tuh ya akhirnya keteteran semua. Terus bisa dari yang lain, dari luar gitu. Kalau gimana? Sama sih, belum baik, belum terlalu baik. Belum terlalu baik ya? Itu masih juga, aku juga masih ngerasa kayak kadang tuh keteteran, kadang tuh kayak ngerasa capek bener-bener kayak aduh capek nih gitu, kayak kayak semua tuh tabrak-tabrakan, kayak nggak keurus kayak gitu kan. Belum baik. Tapi pernah gak sih kan kayak ngerasa kesel nih, misalnya yang lain kan karena kalian ngurus surat-surat pasti banyak tuh yang dikerjakan, apalagi proposal paling banyak kan ngerjainnya ya. Terus pernah nggak kalian tuh ngerasa kayak kok kenapa pengurus yang lain tuh bisa santai-santai aja, kerjaan kita paling banyak nih gitu? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Enggak sih, soalnya aku yang Virgi Oh. aduh kalau misal jadi humas kayak aku tuh ngeliat Virgi kayak aduh dia harus ke kampus nih gitu, kayak aku masih bisa ngerjain di rumah kayak gitu kan. Terus kayak mending aku lah gitu bisa ngerjain ini di rumah meski mager-mageran kan aku kerjain juga gitu. Tapi kalau jadi humas tuh kayak enggak gitu, mager gitu. Jadi menurut tuh sekretaris adalah pilihan yang tepat gitu ya. Pilihan yang tepat untuk berorganisasi, memilih bagian di organisasi gitu. Kalau Mas Rani gimana? Enggak sih kalau yang itu. Soalnya ibaratkan dari pengurus lain tuh kita aja kayak gini susah, gimana lagi mereka kan job desk kita kan beda-beda tuh. Jadi masing-masing job desk itu juga ada susahnya juga. Jadi kita pikir lagi itu kalau misalkan kita susah ya orang lain kan juga pasti susah gitu. Ini mau dibikin hashtag juga 3 periode apa gimana? Nggak usah. Sekretaris 3 periode nih kayaknya nih perlu nih. Oke, ini langsung lanjut aja. Harapan kalian untuk diri sendiri, untuk pengurus yang lain, untuk teman-teman yang lain, terus untuk HMSD sendiri itu apa? Kalau untuk diri sendiri itu ya palingan ingin memperbaiki diri lagi tuh, apalagi kalau misalkan yang berhubungan sama manajemen waktu, terus yang pengurusan lain itu ingin lebih baik dari sebelumnya. Terus kalau untuk pengurus
misalkan untuk Gayo tuh kalau misalkan ada yang perlu apa-apa langsung bilangin aja ke BC gitu. Oh berarti selama ini Gayo Kadang itu adalah ada miskom gitu. terus gimana tuh? Sekretaris miskomunikasi kan, wah bagaimana nih? Waktu itu pernah waktu kemarin rapat evaluasi. Nah itu kan aku nyuruh Mas Rapi buat yang bikin notulen, tapi Kak Angel itu bilang ke aku, Gayo bikin link absensi ya gitu. Terus aku tuh dia bikin gitu, terus udah mau aku kirim tapi kata Pisi, loh aku udah dikirim Mas Rafi gitu kan. Aku nggak tahu lah gitu. Loh aku udah dikirim Mas Rafi gitu. Loh aku dia bikin, oh ya udah pakai yang punya Mas Rafi aja gitu. Kadang tuh nggak tahu kayak cuma aku bilangnya Mas tolong ini aku lagi nggak bisa, tolong nanti yang jadi notulen Mas Rafi dulu ya gitu. Terus Mas Rafi iya oke gitu, ya udah gitu kayak ya taunya Mas Rafi tuh cuma bikin notulen terus absensinya tuh aku gitu. Ternyata di itu Mas Rafi semua gitu. Ya udahlah. Miskom sih gitu. Sering nih miskomnya? Atau cuma kejadian itu aja? Jarang. Baru kejadian itu. Ini karena masih baru berapa bulan. Iya. Kita tunggu besok-besoknya gimana ya. Terus untuk HMSD-nya nih apa harapan ke depannya? Menjadi lebih baik itu jadi lebih teratur gitu. Kalau misalkan ada kegiatan itu jangan dibilangin Hamin 3 atau Hamin 2. Jadi kalau misalkan Hamin 7 tuh udah minimal tuh Hamin 7 itu baru dibilang gitu. Kayaknya aku agak tersindir sebenarnya nih ya. Setelah kejadian yang kemarin ya. Kalau untuk Gayo gimana? Apa? Harapannya untuk diri sendiri. Buat diri sendiri tuh jujur kalau aku tuh orangnya penakut, maksudnya takut nyoba gitu loh. Kayak apapun tuh kepikirannya tuh yang enggak dulu kayak aduh aku bisa nggak ya. Jadi kalau misal buat nyoba hal-hal baru kayak gitu tuh kadang nggak takut gitu. Terus harapannya buat diri sendiri sih jangan takut gitu, kayak ngelawan rasa takut itu. Terus kalau buat pengurus itu kerjasamanya dikompakin lagi. Oh, berarti ini sekarang belum nih, wah. Ya, enggak maksudnya lebih dikompakin lagi. Udah dikompakin lagi. Terus untuk HMSD-nya apa nih harapan? Apa ya? Makin Jadi banyak lebih baik. pengurusnya gitu. Makin banyak apanya gitu. Makin itu memotivasi orang lain kayak memotivasi. Kalau misalkan ada yang kurang termotivasi kita bantuin gitu jadi lebih semangat gitu orangnya. Gimana cara memotivasinya gimana nih? Gimana ya? Ayo guys, kamu pasti bisa gitu. Ya kita harus lebih baik. Menjadi contoh gitu ya. Jadi role model. Terus nih tips kalian untuk teman-teman yang nanti mungkin bakal join ke HMSD terus Memilih sekret. ya memilih sekretaris atau mungkin ya pokoknya ingin ke organisasi lah, memasuki dunia organisasi. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, tips Gimana? and trick. Gimana yuk? Siapa tahu kan lo bilang jangan pilih sekretaris karena capek guys gitu. Apa ya? Itu satu lagi sih kalau menurut aku, kalau misalkan sekretaris itu alasan kita ngambilnya tuh ingat lagi ini kan bukan buat organisasi aja, tapi juga buat kita juga itu. Misalkan kalau misalkan kita udah kerja tuh soft skill dari yang kita ambil itu di sekretaris itu pasti keambil itu, pasti dapat itu. Jadi ibaratkan fungsinya itu bukan buat satu aja tapi juga kita juga gitu. Gimana ya? Ternyata apa yang kesalahan gitu ya. Berarti menurut kalian organisasi itu penting gak sih? Apalagi kalau di kuliahan gini. Penting nggak penting sih, penting kayak Banget. Kalau pentingnya itu dari 1 sampai 10 kira-kira gitu. Berapa? 8. 10 dong. Wow. Sekretaris 3 periode nih. Kayaknya orang-orang yang udah 2 kali menjabat ini bisa sampai 4 periode. Sampai emang bisa gitu. Oke. Terakhir nih. Tadi kan Mas Rafi mungkin udah sempat ngomong sedikit ya apa yang mau disampaikan ke Gayu. Nah, kalau ke Gayu sendiri ada nggak yang ingin disampaikan ke Mas Rafi? Atau mungkin Mas Rafi ada lagi yang mau ditambahkan? Kayaknya aku udah sih. Ngomong jangan malas-malas Gayu gitu atau Apa ya? Bingung. Apa sih yang mau diubah? apa ayo. Apa ya? Nggak ada. Nggak tahu Pi. Masa nggak ada? Buat Mas Rapi ya. Bentar pikir dulu ya. Oke, kita tunggu. Ini udah hari apa, minggu kah ini? Nggak tahu Pi. Nggak ada, oh ya nggak ada berarti. Masih 1 bulan ini, 2 bulan menjabat ya, jadi belum ada. Kita tunggu di bulan selanjutnya. Tunggu di ngulik selanjutnya berarti guys. Oke.
Oke, berarti udah habis pertanyaannya? Enggak ada lagi. Iya. Enggak ada lagi. Nggak ada yang bertanyakan nggak? Nanti biar dikat. Ada yang bertanya nggak? Udah habis soalnya. Kurang panjang. Ini udah berapa menit? Iya kan. Oh ya udah kalau gitu. Pertanyaanku sekalian. Apa? Jangan dong. Oke, kita udah puas nih nanya-nanya. Selanjutnya kita bakal main games. Gamesnya Never Have I Ever Challenge. Kalian udah tahu gimana rulesnya? Gimana tuh? Jadi nanti aku bakal ngasih pertanyaan ke kalian dengan pilihan pernah nggak pernah. Nanti setelah aku hitung 1 sampai 3, kalian angkat papannya dengan tulisan pernah atau nggak pernah sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan secara berbarengan. Nah nanti kalau misalnya setiap kali kalian ngangkat pernah, itu bakal bernilai 1 poin. Di akhir, yang poin pernahnya paling tinggi itu bakal dapat hukuman di akhir segmen. Oke? Oke, lanjut. Ini buat oke, never have I ever challenge. Udah siap? Udah, siapa tahu mau tarik nafas dulu, mau minum dulu mungkin. Never have I ever challenge. Pernah nggak menyesal menjabat di posisi ini? Udah dipikirkan? Udah. 1, 2, 3. Oh nggak pernah. Ini kayaknya teladan banget nih berdua nih ya. Pernah nggak kepikiran untuk berhenti di tengah periode jabatan? Belum hitung. 1, 2, 3. Wah, ini baru mulai nih, masih periode pertama. Ada apa Mbak Gayu? Aku tuh kadang bercandakan sama temen-temen kayak ke Virgi gitu kalau misal lagi ngerjain sesuatu dan kayak paling pas lagi capek banget kayak aku tuh lagi banyak kerjaan terus ditambah-tambahin lagi gitu. Tapi bukan beneran sih, bukan kayak aku pengen deh berhenti gini, tapi kayak bercanda. Ya aku capek banget deh. Aku mau itu belum dilantik kan gitu, belum dilantik. Sahabat tidak sahabat nih ya. Nggak sabaran. Ketua tolong catat dulu. Kayak itu sih paling bercanda doang sih, nggak beneran Nggak beneran dari lubuk hati gitu ya. karena emang lagi capek. Kalau misal aku capek tuh kadang udah pengen berhenti gitu. Alasan. Oke, lanjut lagi. Pernah terlambat atau bahkan bolos rapat? Enggak. 1, 2, 3. Terlambat kan? Ya pernah bolos atau terlambat saat rapat? Bolos nggak pernah. Oh, tapi sering terlambat. Terlambat pernah. Ini aja nggak pernah. Emang Mas Rafi nggak pernah terlambat? Pernah bohong. Oh, berarti Pernah. wah, tidak konsisten. Wah, ini sekretaris tidak konsisten nih, bahaya nih, bahaya. Kenapa tuh bolosnya? Bukan bolos. Maksudnya terlambatnya? Ya karena terlambat. Ya, kesiangan kah atau Nggak, karena males? di jalannya. jadi sengaja? Di jalannya. Oh, di jalan. Macet. Nggak macet. Oh, emang berarti emang terlambat dah berangkatnya nih. Oh, Mas Rami gimana? Kalau misalkan rapatnya pagi atau apa gitu, kalau kayak gini tuh pagi-pagi itu itu biasanya sering ketiduran itu. Oh, lah. Berarti nih manajemen waktunya kurang nih Iya, itu. untuk bangun paginya gitu. Lanjut lagi. Pernah berantem karena miscommunication atau enggak? Pernah nggak pernah? 1, 2, 3. Ya, belum pernah ya. Tapi miscommunicationnya pernah. Pernah. Tadi nih. Terus lanjut lagi, pernah nggak keteteran bagi waktu antara kuliah dan hima? 1, 2, 3. Pernah sih ya, pasti sih ya. Kayaknya semua pengurus begitu sih. Lanjut lagi, biar cepet nih. Pernah nggak pernah bolos dari kelas karena kegiatan ini hima? 1, 2, 3. Ini kayak misterinya bagus banget sih. Sama terus loh. Kalau bolos nggak pernah sih, cuman kalau nggak didengerin Oh, itu bukannya bolos juga namanya. Cuma titik absen gitu. cuma absensi doang. Cuma absensi doang gitu. Dosennya tolong ya dicatat, ditonton di menit keberapa ini nanti. Lanjut lagi ya. Pernah nggak pernah kena tegur ketua atau mungkin koor divisi lain karena kesalahan sekretaris dalam penulisan surat menyurat administrasi pengumpulan? 1, 2, 3.
Wah, kenapa nih? Itu kan palingan itu disuruh karena ditegur kalau misalkan ini yang kurang dari ketua gitu. Tapi pernah salah bikin Salah? anu enggak? Misalnya Salah. penulisan tanggal atau gimana yang akhirnya tuh berpengaruh ke kegiatannya Hima gitu. Iya pernah sih, tapi itu pas awal-awalnya doang sebelum kegiatan. Oh, sebelum kegiatannya gitu ya. Bagus lah. Kalau nggak mungkin dipecat udah sekarang. Kita nggak bisa ngelihat orangnya di sini. Oke, pernah nggak pernah pura-pura off ini online karena nggak mau balas chat di grup? 1, 2, 3. Oh, nggak pernah. Sangat teladan sekali orang-orang ini. Lanjut lagi, pernah nggak pernah kehilangan surat-surat penting? 1, 2, 3. Enggak pernah sih. Bener. Jangan-jangan ada yang keselip nih sebenarnya, tapi gak mau ngaku Baru gitu. ada sih kemarin itu yang laptop tuh kena virus itu, tapi karena ada backup jadi aman. Oke. Pernah nggak pernah cinlok sama pengurus di Hima? 1, 2, 3. Kenapa nggak pernah semua sih? Aku harap udah bilang pernah. Tapi gak mungkin ngaku juga sih ya kayaknya. Oke, lanjut nih yang terakhir. Pernah nggak ngumpulin tugas kuliah atau telat ngumpulin tugas kuliah karena ngerjain tugas kalian sebagai sekretaris? 1, 2, 3. Teladan banget. Terakhir berapa nih berarti tadi skornya? Seri 3 sama. Iya kan? Beneran? Wah, berarti ini harus ada pertanyaan terakhir nih. Apa ya kira-kira ya? Enggak ada. Pernah nggak pernah ngeblokir WA satu sama lain karena kesel? Ini kayaknya harus pernah nggak pernah apa ya guys kira-kira? Dari penonton? Oke. Pernah nggak pernah sebel sama ketua? Ah. Oke, 1, 2, 3. Ini yang Anda sedua periode nggak mungkin lah. Jujur lah. Tapi juga ya. Apa nih? Apa lagi ya? Apa nih? Kenapa dulu pernahnya? Iya, Sebel kesel. sama Raka. Kenapa tuh? Kesel. Nggak ada. Orangnya nggak ada. Apa ya? Kadang tuh kalau misal rapat tuh lama banget dia tuh ngomong terus kayak aduh ini kapan kelar sih, terus kayak kadang masyarakat tuh kebanyakan bercandanya padahal tuh lagi serius-serius tapi dia tuh banyak bercandanya. Kadang sih kesel bukan Ya, bukan yang benci sakit sih, hati, tapi ya. ya kesel gitu. Aduh gitu. Itu sih paling. Itu kalau untuk sekarang sih nggak ada sih, palingan yang kemarin itu Oh, periode berat. kemarin. Wah. Itu karena kemarin itu kan belum ada sama sekali, belum ada fondasi, jadi kita harus bikin sendiri itu. Nah itu lumayan banyak kalau itu daripada sekarang tugasnya itu. Jadi tuh ketua sering suruh bikin itu, jadi emang harus dikerjain itu. Jadi Berarti- kok ini siapa baru kenal lah. itu kan masih online itu, masih belum terlalu kenal sama kita jadi kan. Jadi kayak itu jadi ada sebel gitu sama yang ketua dulu. Tapi sekarang nggak kok, aman kok. Oh, sudah berdamai dengan keadaan gitu ya. Iya. Berarti kita mengakui dong di awal-awal nggak maksudnya nggak ikhlas jalanin tugasnya sebagai sekretaris. Ikhlas juga sih. Oh, kira bakal bilang nggak juga nih. Apa lagi ya? Sebagai penonton atau terakhir kita siut aja deh. Apa? Sweet siut. Aduh, jangan lah. Enggak ada yang dihukum. Oh, Saya bisa dong. Dihukum. Nanti penonton kecewa. Bagaimana penonton harus dihukum atau tidak? Eh. Oh gitu. Kita satu lagi atau kita anggap seri aja nih? Penonton voting Satu lagi nih. apa? Jangan dijebak. Pernah nggak pernah lupa bayar uang kas? 1, 2, 3. Gile. Pernah. Emang jadwalin Tapi gitu. langsung dibayar. Oh, langsung dibayar. Kayak 3 bulan. Iya, dia udah bayar sampai Agustus. Sampai Agustus. Aku aja kemarin telat kayaknya, nggak sih? Iya. Oh ya. Nggak apa-apa. Manusia itu tempatnya salah. Dia seri, Pi. Enggak ada yang dihukum. Ya udah lah gitu. Sweet aja. Dia sweet aja. Ayo. Ayo. Oke. Ayo guys. Tuh. Biar doain ya. Biar gak nganga nih.
berapa? untuk 3 kali closing. apa sekali? Sekali. Batu gunting kertas. Contoh, oke, maksudnya apa sih? Gimana ngomongnya? Apa? Batu gunting kertas. Ais. menang. Kita kok hilang? Sepertinya para laki-laki tidak beruntung hari ini. Oke, silakan diambil. Mau dibuka sendiri atau kamu buka? Kita cek ya guys. Oh, puji partner ngulik kalian hari ini. Berikan kata-kata pujian untuk partner kalian hari ini. Wah. Berikan 3 pujian. Kepujian. Ya. Gimana? Antara kayak seorang sebagai teman dong saling melihat. Ya kan biar chemistry-nya sebagai sekretaris 1 dan 2. Ah, jadi nyamuk di sini. Kegayu tuh. Kegayu bukan garu, ke partner nguliknya hari ini. Gayu orangnya friendly gitu. Jadi kalau misalkan bawa-bawa ngomong itu lumayan aman gitu, asik gitu orangnya. Terus orangnya sabar, jadi dikasih tugas ya aman. Palingan dibilangin iya aja. Ya orang nggak nolak. Yang terakhir Di belakang sana. Terus yang terakhir apa ya? Gayu. Kalau kayak itu orangnya nggak banyak masalah, jadi aman palingan itu. kayaknya semua aman gitu ya, aman. Karena palingan baru 3 bulan jadi ya. Oh iya. Kita Kerjanya tunggu paling-paling kesalahan maksimal. Gayu, kita tunggu kesalahannya Gayu di bulan Iya. berikutnya gitu ya. Nanti di ngulik selanjutnya kita undang lagi terus sambat nih kalian berdua di sini. Oke nih, jadi udah selesai ngulik kita hari ini. Buat teman-teman semua, semoga ngulik hari ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian mengenai Hima Sains Data, terutama di kepengurusan sekretaris nih. Nah, untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar Hima Sains Data, bisa langsung mengirimkan pertanyaan kalian lewat Instagram kami yaitu @hmsd.ittp, atau kalian juga bisa langsung bertanya atau berbincang dengan kakak-kakak di sini dengan Instagramnya. Gayu Fikri _06. Raffi Titi Al-Hadi. Oke, nanti bisa langsung di follow terus ngobrol sama mereka ya. Aku rasa udah cukup sampai sini ngulik kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di ngulik-ngulik selanjutnya. See you Sobat Data.